Hari ini bukan sekadar hari Senin biasa, bukan hanya tanggal di kalender yang terlewat begitu saja. Karena ada getaran tak terlihat yang sedang menyelimuti waktumu hari ini. Sebuah pergerakan halus dari takdir sedang berlangsung, sunyi, tapi sangat menentukan. Dan hanya mereka yang peka, yang mampu merasakan bahwa ada sesuatu yang besar sedang bergeser ke arahnya. Jiwa terpilih, saat kamu membuka mata pagi ini, mungkin kamu merasa semuanya masih sama. Rumah yang sama, rutinitas yang sama, pikiran yang sama. Tapi sesungguhnya, takdirmu sudah mulai berubah arah. Pelan-pelan, tapi pasti. 4 Agustus tahun 2025 bukanlah sembarang tanggal. Ini adalah tanggal ketika langit mencatat sebuah keputusan besar yang kamu buat dalam diam. Hari ketika semesta berhenti menunggu dan mulai bergerak mendekatimu. Hari di mana kamu tanpa sadar menandatangani kontrak baru dalam hidupmu. Kontrak kekayaan, kesadaran, dan kepemilikan atas hidupmu sendiri. Mungkin hanya surat kecil, mungkin hanya nota sederhana, atau hanya sebuah keputusan yang kamu buat di antara detak jantung yang tak terdengar. Tapi itu cukup untuk mengubah arus. Cukup untuk memanggil kekuatan yang selama ini tertidur dalam dirimu. Kamu tidak lagi menjadi hamba dari kekacauan. Kamu tidak lagi menjadi korban dari nasib. Mulai hari ini, kamu adalah pemilik dari arah hidupmu sendiri. Kamu adalah nahkoda dari kapal yang telah lama hanyut tanpa tujuan. Tuhan sedang menuliskan ulang kisah finansialmu. Bukan dengan tangannya langsung, tapi dengan tanganmu sendiri. Dan itu adalah kehormatan yang sangat langka, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk menulis takdirnya sendiri. Tapi kamu dipilih untuk itu. Kamu sedang dibentuk bukan sekadar menjadi orang kaya, tapi menjadi sosok yang keberlimpahannya memberi dampak. Sosok yang keberadaannya mengangkat derajat orang-orang di sekitarnya. Sosok yang diam-diam menjadi harapan bagi banyak jiwa yang diam-diam memperhatikanmu. Ingat baik-baik, jiwa terpilih, kekayaan sejati tidak datang dari ambisi kosong. Ia datang dari kesadaran yang dalam. Dan hari ini, kamu sedang hidup dalam kesadaran itu. Saat kamu menonton ini, itu bukan kebetulan. Kamu sedang dituntun, digerakkan oleh getaran batin yang lebih dalam dari keinginan biasa. Kamu dipanggil untuk hadir, untuk menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Maka sebelum kamu menyelami seluruh isi pesan ini, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal penting. Tekan tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasimu, dan tuliskan di kolom komentar kata 77. Karena angka itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak main-main, bahwa kamu tidak sekadar menonton, tapi kamu hadir dengan kesiapan, bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya dengan tubuh, jiwa, dan kesadaranmu. Ini bukan hanya tentang video, ini adalah portal. Dan ketika kamu mengetik 77 di kolom komentar, kamu sedang mengucapkan ya pada perubahan hidupmu sendiri. Kamu sedang berkata pada semesta, saya siap, saya pantas, saya hadir. Karena di dalam video ini, bukan hanya narasi yang akan kau dengar, tapi kamu akan merasakan suara batinmu sendiri berbicara. Dan saat itu terjadi, kau akan tahu bahwa hari ini, 4 Agustus 2025, adalah hari ketika hidupmu mengambil arah yang baru. Arah yang kamu pilih sendiri. Dengan tanda tangan kecil, tapi dengan takdir yang sangat besar. Selamat datang, jiwa terpilih. Kini saatnya kamu mengingat siapa dirimu sebenarnya. Dan kini saatnya dunia mengingat namamu kembali. Bukan sebagai orang biasa, tapi sebagai pribadi yang dipilih untuk menjadi sumber terang di tengah kegelapan. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk seluruh dunia yang diam-diam menunggumu bangkit. Bersiaplah,
karena hidupmu tak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Bagian 1. Tanda tangan kecil, takdir besar. Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik, karena hari ini bukan hari biasa. Apa yang terlihat kecil bagi mata manusia bisa jadi adalah momen yang paling menentukan dalam seluruh hidupmu. Dan hari ini, 4 Agustus tahun 2025, adalah salah satu dari hari-hari langka itu. Bukan karena ada pesta, bukan karena ada sorotan, tapi karena ada sesuatu yang terjadi dalam diam. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Mungkin kamu hanya menandatangani surat kerja. Mungkin kamu hanya membuat komitmen sederhana pada dirimu sendiri. Atau mungkin kamu hanya berkata dalam hati, "Aku ingin hidup yang berbeda." Tapi sesungguhnya, hari ini, kamu sedang menandatangani kontrak suci dengan alam semesta. Sebuah perjanjian yang tidak dibuat dengan pena dan kertas, melainkan dengan niat dan kesadaran yang sangat dalam. Tanda tangan itu, yang terlihat biasa, adalah isyarat bagi semesta bahwa kamu siap. Siap untuk berhenti menjadi korban. Siap untuk berhenti menyalahkan. Siap untuk mengambil alih kembali kekuasaan atas hidupmu sendiri. Dan yang paling penting, siap menjadi penguasa atas aliran rezekimu sendiri. Tidak banyak orang sadar bahwa hidup bisa berubah hanya karena satu keputusan kecil. Satu langkah sederhana. Satu bisikan dalam hati yang berkata, "Cukup, aku mau hidup lebih baik dari ini." Dan kamu, hari ini, telah melakukannya. Jangan remehkan tanda tangan itu. Karena ia adalah awal dari gempa dalam sistem hidupmu yang lama. Ia meruntuhkan tembok keterbatasan yang dibangun oleh ketakutan dan warisan trauma. Ia memecah kebiasaan lama yang membuatmu hidup dalam siklus kekurangan. Dan dari retakan itulah, cahaya baru mulai menyelinap masuk. Hari ini, kamu secara tak kasat mata berkata kepada seluruh semesta, "Aku siap menjadi magnet kekayaan." Bukan karena kamu tamak, bukan karena kamu ingin hidup dalam kemewahan palsu, tapi karena kamu sadar, hidup bukan untuk disia-siakan dalam ketakutan dan kekurangan. Kamu tidak dilahirkan untuk sekadar bertahan. Kamu dilahirkan untuk berkembang, untuk memberi, untuk menjadi saluran dari kelimpahan yang lebih besar. Jiwa terpilih, ingat ini. Ketika kamu menandatangani kontrak tak terlihat ini, semesta langsung mencatatnya dalam buku takdirmu. Ia tidak menunggu kamu sempurna. Ia hanya menunggu kamu sadar, dan kesadaranmu hari ini adalah bukti bahwa kamu telah siap untuk memasuki musim baru dalam hidupmu. Musim di mana kamu bukan lagi pengemis rezeki, tapi pemilik ladang kekayaan batin dan lahir. Tuhan tidak pernah membedakan siapa yang layak dan siapa yang tidak. Yang membedakan adalah siapa yang siap dan siapa yang masih menunda. Dan kamu, dengan segala keberanian dan ketulusanmu, telah menandatangani kontrak kesiapan itu. Maka, bersiaplah. Karena langkahmu yang sederhana hari ini adalah lonceng yang membangunkan pasukan tak terlihat. Energi yang selama ini tertidur di balik keraguanmu. Dan sekarang mereka sedang bergerak menuju arahmu. Kamu mungkin belum melihat hasilnya hari ini, tapi dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, hidupmu tidak lagi diam.
Ia telah mendengar doamu yang tak bersuara. Ia telah melihat keberanianmu yang tak terucap. Dan ia telah mencatat keputusanmu yang sederhana, tapi sangat sakral itu. Tanda tangan kecil, tapi takdir besar. Itulah awal dari segalanya. Dan kamu telah menulisnya hari ini dengan tanganmu sendiri, dengan jiwamu sendiri, untuk hidupmu yang baru. Bagian 2, surat yang tak terlihat tapi sangat nyata. Jiwa terpilih, tidak semua surat harus dicetak di atas kertas. Tidak semua kontrak harus dibubuhi, stempel resmi, dan tanda tangan basah. Karena ada surat yang hanya bisa ditulis di dimensi yang lebih dalam, di antara bisikan hati, denting waktu, dan niat yang murni. Dan hari ini, kamu telah menulis surat itu. Surat yang tak bisa dilihat siapapun, tapi semesta membacanya dengan jelas. Surat yang tidak ada dalam laci, tapi terasa mengguncang seluruh arah hidupmu. Hari ini kamu tidak sedang bermain peran seperti biasanya, tidak sedang mengikuti alur hidup yang dibentuk oleh kebiasaan orang lain. Hari ini kamu sedang menulis ulang naskah hidupmu sendiri. Bukan dengan tinta biasa, tapi dengan getaran kejujuran. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberanian untuk memilih jalan yang lebih sadar. Surat itu ditulis ketika kamu bangun pagi dengan hati yang berbeda. Ketika kamu mulai merasa, aku tidak bisa hidup begini terus. Ketika kamu melihat langit dan tahu bahwa ada kehidupan yang lebih baik dari yang kamu jalani sekarang. Itulah saat surat itu ditulis. Dan yang menandatangani surat itu bukan hanya dirimu, tapi seluruh semesta ikut membubuhkan persetujuannya. Langit menyetujui, bumi menyetujui, energi kehidupan yang mengalir dalam dirimu menyetujui. Karena surat itu bukan sekadar tentang niat menjadi kaya, tapi tentang kesediaan untuk berubah, untuk bertumbuh, untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh kelimpahan. Banyak orang ingin menjadi kaya, tapi tidak semua siap menanggung tanggung jawab spiritual dari kekayaan itu. Kekayaan bukan hanya soal uang, harta, atau properti, tapi tentang energi, tentang pengaruh, tentang arah hidup yang berdampak. Dan surat yang kamu tulis hari ini adalah pengakuan bahwa kamu siap menerima semua itu. Kamu siap hidup dalam kesadaran. Kamu siap menghentikan pola lama yang membuatmu selalu kehabisan di akhir bulan. Kamu siap meninggalkan siklus ketergantungan pada hal-hal yang tidak memberdayakan. Kamu siap menjadi pemilik kehidupanmu, bukan sekadar penumpang nasib. Jiwa terpilih, surat ini sangat nyata, bahkan lebih nyata dari kontrak kerja yang kamu tanda tangani di kantor. Karena surat ini ditulis bukan oleh sistem dunia, tapi oleh suara jiwamu sendiri. Dan ketika jiwa sudah bersuara, semesta akan mendengarkan. Ia tidak menolak jiwa yang telah bangun. Justru, ia akan mempercepat semua yang kamu butuhkan. Bukan untuk memanjakanmu, tapi untuk mendukung langkahmu menuju versi terbaik dari dirimu. Mungkin belum semua orang mengerti apa yang kamu rasakan hari ini. Mungkin mereka menganggapmu terlalu serius, terlalu dramatis, atau terlalu berharap. Biarkan. Karena mereka tidak tahu apa yang kamu alami di dalam. Mereka tidak membaca surat yang kamu tulis bersama semesta. Tapi kamu tahu, dan itu cukup. Hari ini kamu menulis janji. Janji untuk tidak menyia-nyiakan waktu lagi.
Janji untuk tidak mengemis validasi dari siapapun. Janji untuk tidak hidup dalam bayang-bayang trauma dan kegagalan masa lalu. Janji untuk berani membuka diri terhadap keberlimpahan. Surat itu ditulis dalam diam, tapi dampaknya akan menggemakan perubahan di hidupmu selama bertahun-tahun ke depan. Hari ini adalah permulaan dari arah baru yang tak bisa dibalik lagi. Kamu telah memilih, dan pilihan itu telah mengubah segalanya. Maka genggam surat itu dalam hatimu. Ingatkan dirimu bahwa kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu adalah seseorang yang telah menyatakan diri kepada semesta. Aku siap. Aku tidak akan mundur. Aku akan hidup dalam versi terbaik dari takdirku. Dan semesta pun menjawab dengan tegas, aku menyambutmu. Selamat datang, jiwa terpilih. Inilah awal dari hidup yang baru. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah menyatakan bahwa kamu layak untuk menerima semuanya. Bagian 3. Saat kamu menjadi penguasa atas aliran uangmu. Jiwa terpilih, mari duduk sejenak dalam keheningan dan sadari satu hal ini. Selama ini, uang telah terlalu lama menjadi penguasa yang diam-diam menaklukkan hidupmu. Ia seperti raja yang tak terlihat, namun arah hidupmu tunduk padanya. Berapa kali kamu terpaksa mengambil keputusan bukan karena kamu mau, tapi karena kamu butuh? Berapa kali kamu mengorbankan waktu, kesehatan, bahkan harga diri hanya demi mengejar angka yang selalu terasa kurang? Kamu bekerja, tapi merasa dikejar. Kamu menabung, tapi selalu cemas. Kamu mendapat pemasukan, tapi tetap merasa miskin. Itulah tanda bahwa selama ini, uang tidak sedang kamu kendalikan, tapi justru kamu yang sedang dikendalikan olehnya. Namun hari ini, jiwa terpilih, semua itu mulai berubah. Hari ini, ketika kamu menandatangani surat tak kasat mata itu, kamu tidak hanya menandatangani nasib barumu, tapi juga membalikan peranmu dalam kisah hidupmu sendiri. Kamu bukan lagi bawahan dari uang. Kamu adalah tuan atasnya. Kamu bukan lagi pengejar. Kamu adalah pemilik ladang rezeki yang tahu bagaimana mengelola, mengarahkan, dan memberkati. Jiwa yang sadar adalah jiwa yang tidak diperbudak oleh kebutuhan. Ia tahu bahwa uang adalah alat, bukan penguasa. Ia tahu bahwa rezeki bukan datang dari panik dan kelelahan, tapi dari keselarasan antara niat, tindakan, dan keyakinan. Hari ini, kamu telah mengaktifkan kuasa itu. Dan mulai detik ini, aliran rezeki tidak lagi bersifat acak. Ia akan mengikuti kehendak yang kamu bangun dari dalam. Kamu akan mulai melihat bahwa ketika kamu tenang, kesempatan datang lebih sering. Ketika kamu jujur, pintu itu terbuka lebih cepat. Ketika kamu memberi dengan hati, alam semesta membalas dengan cara yang tak terduga. Jangan heran jika mulai esok atau lusa ada pesan masuk yang membawa peluang baru. Jangan terkejut jika ada orang yang tiba-tiba menawarkan kerjasama, mengajakmu terlibat dalam sesuatu yang membawa nilai. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari posisi barumu. Bukan lagi pengejar uang, tapi pusat gravitasi rezeki. Kekayaan yang sejati
tidak datang dengan tergesa-gesa. Ia datang ketika kamu tahu siapa dirimu, dan kamu mulai menjalani hidup dari tempat ketenangan, bukan ketakutan. Dan kamu sudah memulai perjalanan itu. Hari ini, mulai sekarang, kamu tidak akan lagi bekerja keras hanya untuk bertahan. Kamu akan bekerja dengan makna. Kamu akan berjuang dengan sadar, karena kamu tahu setiap detik yang kamu investasikan bukan hanya menambah saldo, tapi menumbuhkan nilaimu sebagai manusia. Uang akan datang karena kamu layak, bukan karena kamu memohon, bukan karena kamu mengemis kesempatan, tapi karena kamu telah berubah menjadi pribadi yang pantas dipakai oleh semesta untuk menyalurkan keberlimpahannya. Jiwa terpilih, ini bukan sekadar perubahan cara berpikir. Ini adalah perubahan posisi, dan perubahan posisi akan mengubah seluruh peta hidupmu. Dulu kamu berdiri di luar gerbang kekayaan, kini kamu telah masuk dan memegang kuncinya. Maka, jangan takut. Ketika kamu mulai merasa hidupmu bergerak ke arah yang tak biasa, ketika kamu mulai mengalami keberlimpahan dalam bentuk yang tidak terduga, ingatlah bahwa kamu telah menjadi pemimpin baru atas uangmu. Uang tidak lagi menentukan arahmu. Kamulah yang sekarang memegang kendali, dan di tanganmu yang sadar, ia tidak akan membuatmu serakah, tapi akan membuatmu bijaksana dan membawa terang untuk banyak orang. Karena kekayaan sejati bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk dibagikan, untuk meninggalkan jejak, dan untuk membuktikan bahwa jiwa yang sadar adalah saluran terbaik dari keberlimpahan semesta. Bagian 4. Kekayaanmu mulai menetes ke sekitar. Jiwa terpilih, pernahkah kamu membayangkan bahwa keberlimpahanmu bukan hanya tentang dirimu? Bahwa kekayaan yang kamu bangun hari ini bukan sekadar untuk menutupi kebutuhanmu, tapi untuk menghidupi cahaya di sekelilingmu? Kekayaan sejati tidak pernah berhenti di tangan pemiliknya. Ia seperti air yang mencari jalan untuk mengalir, seperti cahaya yang tak bisa disimpan dalam kotak gelap. Dan mulai hari ini, kekayaan yang kamu sadari dan bangun dengan niat tulus mulai menetes ke sekitar, ke sekelilingmu, ke orang-orang yang selama ini hanya melihatmu dari kejauhan. Mungkin kamu belum sadar, mungkin kamu merasa baru saja memulai perjalananmu. Tapi energi tidak mengenal batas waktu. Energi hanya mengenal niat, dan niatmu yang murni untuk bangkit, untuk berubah, untuk menjadi terang, telah membuat keberlimpahan itu memantul keluar dari dirimu, mengalir seperti embun pagi yang menyentuh tanah gersang. Lihatlah, mulai sekarang orang-orang di sekitarmu akan mulai berubah cara pandangnya. Mereka akan merasa nyaman berada di dekatmu tanpa tahu pasti mengapa. Mereka akan mulai datang padamu bukan untuk meminta, tapi karena mereka merasa damai hanya dengan mendengarkan suaramu, melihat caramu berjalan, merasakan getaran yang kamu pancarkan. Dan itu bukan karena kamu menjadi lebih kaya secara materi, tapi karena jiwamu sudah tidak hidup dalam pola takut,
dan kekurangan lagi. Kamu mulai menginspirasi tanpa harus menggurui. Kamu mulai memberi tanpa harus kehilangan. Kamu menjadi teladan bukan karena sempurna, tapi karena kamu berani terus melangkah meski lukamu belum sepenuhnya sembuh. Jiwa terpilih, inilah awal dari peran barumu sebagai cahaya bagi yang lain. Bukan karena kamu ingin dipuji, bukan karena kamu haus pengakuan, tapi karena kamu tahu betul rasanya tersesat di dalam gelap. Dan sekarang kamu memilih untuk menjadi pelita, untuk menyalakan obor di tangan orang-orang yang sedang mencari jalan mereka. Rezekimu akan menjadi jawaban bagi doa orang lain. Kata-katamu akan menjadi penyegar bagi hati yang sedang gersang. Keberadaanmu akan menjadi harapan bagi mereka yang nyaris menyerah. Mungkin kamu hanya memberikan saran kecil. Mungkin kamu hanya mentraktir secangkir kopi. Mungkin kamu hanya menyempatkan waktu untuk mendengar. Tapi, di balik hal-hal yang sederhana itu, ada kekuatan besar yang sedang bekerja. Dan kekuatan itu berasal dari satu hal yang sangat mendasar. Kamu tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Ketika kamu mengizinkan kekayaan menetes ke sekitar, kamu sedang menjadi perpanjangan tangan semesta. Kamu menjadi ladang yang memberi buah, menjadi sungai yang memberi minum, menjadi pohon yang meneduhkan. Dan semua itu terjadi karena kamu telah mengizinkan dirimu untuk menerima. Menerima bahwa kamu pantas. Menerima bahwa kamu layak. Menerima bahwa kamu boleh bahagia tanpa rasa bersalah. Dan ketika kamu menerima, kamu pun dengan tulus mulai memberi. Jiwa terpilih, mulai hari ini, keberadaanmu bukan lagi beban bagi dunia. Kamu adalah jawaban yang selama ini ditunggu banyak jiwa. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Dan ketulusan, jika dipadukan dengan kesadaran, adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Teruskan perjalananmu, karena semakin kamu bertumbuh, semakin banyak orang yang akan ikut terselamatkan dalam cahaya yang kamu bawa. Biarkan kekayaanmu menetes, pelan tapi pasti, dan ubah tanah-tanah tandus menjadi taman-taman harapan. Itulah misi jiwamu. Itulah mengapa kamu dipilih. Bagian 5. Kamu sudah lulus, sekarang saatnya memetik. Jiwa terpilih, ada musim di mana kamu diuji tanpa henti. Ada hari-hari di mana kamu harus menahan lapar, bukan hanya pada perut, tapi pada rasa percaya dan harapan. Ada waktu-waktu panjang saat kamu terus berjalan meski tak tahu arah, sambil berusaha terlihat kuat, padahal hatimu nyaris runtuh. Tapi hari ini, dengarkan baik-baik, kamu sudah lulus. Bukan karena ujianmu telah berhenti, tapi karena jiwamu sudah berubah. Kamu bukan lagi sosok yang dulu, yang mudah goyah hanya karena ditolak, yang merasa gagal hanya
karena kehilangan. Kamu telah melampaui batas-batasmu sendiri. Kamu pernah berdiri sendirian di tempat yang dingin, tasa tempat di mana tidak ada satupun orang yang paham apa yang sedang kamu perjuangkan. Tapi kamu tetap bertahan. Dan itu adalah bukti tertinggi dari kekuatan seorang jiwa yang terpilih. Sekarang setelah semua luka, jatuh, dan kehilangan, tiba saatnya kamu memetik. Inilah musim panen yang selama ini kamu nanti, musim yang hanya bisa datang bagi mereka yang tidak menyerah. Meski semuanya tampak mustahil, kamu telah melepaskan banyak hal. Ego yang ingin selalu terlihat sempurna, ambisi kosong yang hanya mengejar pujian, dan ketakutan yang dulu mengikat langkahmu. Dan karena itulah kamu layak menerima yang jauh lebih besar dari semua itu. Banyak orang ingin sukses, tapi sedikit yang mau melalui prosesnya. Banyak yang ingin kaya, tapi hanya segelintir yang sanggup menanggung beban batinnya. Dan kamu, ya, kamu adalah salah satu dari mereka yang telah melewati itu semua. Dengan air mata, dengan doa yang tak terucap, dengan perjuangan yang tak dilihat siapapun. Maka saat ini, jangan merasa bersalah ketika hidupmu mulai membaik. Jangan ragu ketika keberlimpahan mulai datang kepadamu. Kamu bukan mencuri rezeki orang lain. Kamu sedang menerima hasil dari ketekunan, ketulusan, dan keyakinanmu sendiri. Ketika rekeningmu mulai bertambah, itu bukan hanya tentang uang. Itu tentang ruang yang mulai terbuka untuk rencanamu yang lebih besar. Itu tentang kemampuanmu untuk membantu orang lain tanpa perlu takut kekurangan. Itu tentang rasa aman yang selama ini kamu cari bukan dari luar, tapi kini lahir dari dalam. Kamu telah lulus dari sekolah kehidupan, bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu tidak pernah berhenti bangkit. Itulah tanda kelulusan jiwa, bukan ijazah yang dibingkai, tapi kedewasaan yang tumbuh diam-diam. Dan sekarang, saatnya kamu merayakan bukan dengan pesta, tapi dengan rasa syukur yang paling dalam. Karena semesta telah menyaksikan perjuanganmu, dan semesta tidak pernah berhutang kepada siapapun. Ia akan membayar semua kerja kerasmu dengan cara yang indah, pada waktu yang tepat, dalam bentuk yang tak terduga. Mulai detik ini, kamu akan melihat pekerjaan yang lebih baik, peluang yang lebih besar, orang-orang yang lebih sehat hadir dalam hidupmu. Dan yang paling penting, kamu akan mulai melihat dirimu sendiri sebagai sahabat, bukan musuh. Jiwa terpilih, kamu sudah lulus dari versi lama dirimu. Kamu telah membuka pintu ke versi baru yang lebih damai, lebih kuat, dan lebih sadar akan makna hidup. Dan karena itulah kekayaan mulai mendatangimu. Bukan sebagai ujian baru, tapi sebagai hadiah atas keberanianmu yang tak pernah mati. Jadi terimalah semuanya dengan terbuka.
peluklah keberlimpahan itu tanpa rasa bersalah, karena kamu tidak hanya layak, kamu sudah siap. Bagian 6. Tuhan sedang menuliskan kisah baru lewat tanganmu. Jiwa terpilih, kadang kita berpikir bahwa kisah hidup hanya ditentukan oleh peristiwa besar, oleh nasib yang tak bisa diubah, oleh garis tangan yang katanya sudah digariskan sejak awal, oleh kondisi keluarga, pendidikan masa lalu, dan segala keterbatasan yang membuatmu merasa, inilah takdirku. Tapi hari ini, sesuatu sedang terjadi yang jauh lebih besar dari semua itu. Bukan di langit, bukan di awan, bukan di tempat yang jauh, melainkan di tanganmu sendiri. Tanganmu yang selama ini hanya digunakan untuk bekerja keras, menggenggam rasa takut, atau mau menutup luka. Kini tangan itu sedang digunakan oleh kekuatan yang lebih besar untuk menulis ulang seluruh kisah hidupmu. Jiwa terpilih, Tuhan tidak turun dari langit dengan pena emas untuk mengubah kisahmu. Ia tidak datang dalam bentuk suara yang menggema dari langit. Tidak, ia bekerja lewat hatimu. Ia bergerak lewat tanganmu. Ia menyalakan inspirasi lewat kesadaranmu. Dan hari ini, tanganmu adalah penanya. Kesadaranmu adalah tintanya. Dan niatmu yang tulus adalah lembar putih, tempat semua hal baru akan dimulai. Inilah momen sakral di mana kamu tidak lagi hidup berdasarkan naskah lama. Kamu berhenti mengulang cerita penderitaan. Kamu berhenti menjadi tokoh sampingan dalam hidupmu sendiri. Hari ini, kamu adalah penulis. Kamu adalah pencipta. Kamu adalah pemegang kuasa penuh atas cerita yang akan kamu bawa ke masa depan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu kamu siap mengambil alih pena itu, dan sekarang kamu sudah siap. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu akhirnya percaya bahwa kisahmu bisa berubah, bahwa takdirmu bukan kutukan, bahwa kemiskinan bukan warisan, bahwa luka masa lalu bukan alasan untuk terus hidup dalam gelap. Saat ini, kamu sedang menulis ulang bab baru, bab tentang kebangkitanmu, tentang rezeki yang datang, bukan karena kamu kelelahan, tapi karena kamu sadar. Tentang kehidupan yang kamu bangun, bukan dari rasa takut akan kekurangan, melainkan dari rasa syukur atas apa yang sudah kamu miliki dan apa yang sedang kamu undang. Jiwa terpilih, semua yang kamu sentuh mulai berubah. Semua kata-kata yang kamu ucapkan mulai membawa energi baru. Bukan karena kamu tiba-tiba menjadi seseorang yang berbeda, tapi karena kamu sudah mengizinkan cahaya masuk ke dalam kesadaranmu. Ketika kamu menyadari bahwa tanganmu sedang menulis ulang kisah baru, maka kamu akan mulai lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih bijaksana dalam memilih kata, lebih jujur dalam melangkah, karena kamu tahu setiap keputusan kecil hari ini sedang menentukan arah hidupmu esok. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi sadar. Dan dari kesadaran itulah keajaiban muncul. Maka jangan remehkan hari ini. Jangan abaikan
perasaan di hatimu yang terasa berbeda, jangan tunda langkah yang ingin kamu ambil. Karena semua itu adalah isyarat bahwa Tuhan sedang mengetuk hatimu, mengajakmu ikut menulis cerita baru yang lebih besar, lebih indah, dan lebih membebaskan. Jiwa terpilih, dengarkan panggilan itu. Tanggapi dengan langkah nyata. Tulislah kisah baru itu tanpa menoleh ke belakang. Biarkan halaman lama tetap ada, tapi jadikan itu sebagai latar belakang, bukan penjara. Tanganmu adalah pena suci, pikiranmu adalah tempat cerita baru dilahirkan, dan hatimu adalah kompas yang akan menuntunmu menuju kehidupan yang benar-benar selaras dengan jiwamu. Mulailah hari ini, karena Tuhan sedang menulis lewat dirimu. Dan kamu, tanpa kamu sadari, telah menjadi surat cintanya yang akan dibacakan oleh banyak orang lewat cahaya kehidupanmu. Bagian 7. 4 Agustus 2025. Tanggal yang akan kau kenang selamanya. Jiwa terpilih, beberapa tanggal dalam hidup ini hanya lewat begitu saja, seperti angin yang menyentuh kulit namun tak meninggalkan jejak. Namun ada tanggal yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Bukan karena dirayakan dengan pesta, bukan karena ada kembang api yang meledak di langit, tapi karena di tanggal itu, sesuatu di dalam dirimu berubah untuk selamanya. 4 Agustus tahun 2025 adalah hari di mana kamu mengucapkan kata yang tidak terdengar oleh dunia, tapi didengar dengan jelas oleh seluruh semesta. Aku siap. Hari ini, kamu tidak sekadar hidup. Kamu bangkit. Kamu menandatangani sebuah kesepakatan tak terlihat, bukan dengan makhluk manapun, tapi dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu telah berkata dalam diam bahwa kamu tidak ingin hidup setengah hati lagi, bahwa kamu tidak ingin terus menjadi penonton dari hidup yang kamu idam-idamkan, bahwa kamu tidak mau lagi merasa kecil di hadapan mimpi-mimpimu sendiri. Dan saat kamu berkata itu, semesta pun membalas dengan halus. Tunggu sebentar, kami akan membukakan jalan jiwa terpilih. Hari ini, kamu telah menandatangani sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kontrak kerja, jauh lebih dalam dari sekadar janji di mulut, dan jauh lebih sakral dari sekadar cita-cita masa kecil. Kamu menandatangani kesadaran bahwa hidupmu memiliki arah, bahwa rezekimu miliki takaran, dan bahwa tugasmu bukan untuk menebak-nebak masa depan, tapi menjalaninya dengan penuh keyakinan. Tanggal ini akan menjadi titik balik dalam narasi hidupmu. Saat nanti kamu duduk beberapa tahun ke depan, memandang ke belakang, dan berkata dalam hati, semuanya dimulai dari hari itu. Hari di mana kamu tidak lagi takut miskin, karena kamu tahu bahwa kekayaan sejati dimulai dari dalam. Hari di mana kamu tidak lagi takut gagal, karena kamu tahu bahwa jatuh bukan akhir, melainkan jalan menuju versi dirimu yang lebih kokoh. Dan yang paling penting, hari ini kamu tidak lagi menjadikan dirimu musuh. Kamu berdamai. Kamu membuka pelukan kepada siapa dirimu yang sesungguhnya. Bukan sebagai sosok sempurna, tapi sebagai manusia yang sadar, belajar, tumbuh,
dan mengizinkan dirinya untuk makmur. 4. Agustus tahun 2025 adalah pengingat bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk ledakan besar. Kadang, ia datang dalam keputusan kecil, dalam detik hening, dalam tarikan napas panjang, setelah dan lelah kamu berdoa, dalam getaran pelan yang berkata, "Kamu akan baik-baik saja." Tanggal ini tidak akan kamu rayakan dengan pesta, tapi kamu akan rayakan dengan perubahan nyata, dengan rekening yang mulai stabil, dengan langkah yang lebih mantap, dengan senyum orang-orang yang kamu bantu, dengan rasa damai yang tak lagi mudah goyah. Jiwa terpilih, ini bukan akhir dari perjalanan. Ini adalah awal dari bab yang paling megah. Bab yang kamu tulis dengan tanganmu sendiri, dengan keyakinan dan keberanian yang tidak bisa dibeli siapapun. Jangan lupa tanggal ini. Simpan dalam hatimu. Tuliskan di jiwamu. Karena suatu saat nanti akan ada orang yang bertanya, apa yang membuat hidupmu berubah? Dan kamu akan menjawab, semua dimulai dari sebuah hari biasa yang ternyata bukan biasa sama sekali. Hari itu adalah hari ini, 4 Agustus tahun 2025. Hari ketika kamu memilih untuk tidak hidup seadanya lagi. Hari ketika kamu resmi menjadi pemilik nasib kaya barumu. Dan dunia pun akan berubah, karena kamu memutuskan untuk berubah terlebih dahulu. Jiwa terpilih, saat kamu sampai di sini, ini bukanlah akhir dari sebuah bacaan. Ini adalah permulaan dari kesadaran baru yang akan mengubah caramu berjalan, caramu memandang hidup, dan caramu menerima rezeki yang telah menantimu sejak lama. Hari ini, 4 Agustus tahun 2025, bukan hanya tentang kontrak, nota kecil, atau perjanjian yang tak terlihat, tetapi tentang keberanianmu untuk berkata dalam hati, "Aku berhenti hidup dalam ketakutan dan mulai hidup dalam kekuatan." Mulai hari ini, hidupmu tidak lagi dikuasai oleh keraguan, tapi dikendalikan oleh kesadaran. Kekayaan tidak lagi menjadi sesuatu yang kamu kejar dengan cemas, tapi menjadi sesuatu yang datang karena kamu telah menjadi pribadi yang layak menerimanya. Semesta telah mencatat pilihanmu, dan tidak ada pilihan yang dibuat dengan kesadaran tulus yang akan disia-siakan. Akan ada hari-hari mendatang yang memperlihatkan bagaimana dunia menyesuaikan diri dengan energi barumu. Akan ada kejadian-kejadian tak terduga yang selama ini kamu anggap sebagai kebetulan, padahal mereka adalah jawaban. Ingatlah bahwa kamu bukan hanya sedang menuju kekayaan secara materi, tapi juga kelimpahan dalam ketenangan, relasi, waktu, dan makna hidup. Kamu sedang membentuk hidup yang tidak hanya cukup, tetapi penuh. Dan sebelum kamu menutup lembar ini, aku ingin mengajakmu meneguhkan kembali niat itu. Tekan tombol suka, tekan tombol berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasimu dan tuliskan di kolom komentar 77. Bukan sebagai rutinitas semata, tetapi sebagai sinyal yang kuat bahwa kamu hadir di sini dengan penuh kesadaran,
dan kamu siap menerima semua pesan ini sepenuhnya. Karena angka itu bukan sekadar angka. Itu adalah komitmenmu kepada semesta bahwa kamu tidak akan mundur lagi, tidak akan meragukan lagi, dan tidak akan menyia-nyiakan kehidupan yang sudah kamu perjuangkan sejauh ini. Selamat menulis hidup barumu dengan tanganmu sendiri, dengan jiwamu sendiri, dan dengan cahaya yang kini tak lagi kamu sembunyikan. Dunia sedang menantimu bersinar, dan kamu sudah waktunya bangkit.